Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Fatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang kenapa anggur Sansekerta ini pertumbuhannya jadi seperti ini ya, tidak maksimal untuk berinya. Jadi yang baru datang di channel ini tidak hanya membahas tentang keberhasilan daripada penanaman anggur, tapi terkadang hal-hal yang membuat gagal pun ini masih tetap akan saya videokan dan saya analisakan pada teman-teman di rumah. Nah, ini bukan hanya yang bagus-bagus saja yang kayak di sana nih, Angelica tuh kan buahnya bagus-bagus ya. Ada di sana, sebelah sana tuh ada juga akademik ya, bagus-bagus juga. Kemudian di sebelah sana juga ada Tran juga tuh lagi pada bunganya bagus-bagus juga. Dan yang seperti ini pun akan saya lakukan video dan saya lakukan analisa ya, kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah, karena kalau teman-teman yang mau belajar langsung ke rumah saya, bisa juga silahkan ya di Google Map Bapak Fatir Nurseri, atau butuh bibit juga bisa WA di nomor saya. Ini seperti ini ya, hari ini juga ada tamu nih dari Tegal main ke sini. Dan sebenarnya banyak momen-momen pada saat banyak tamu main ke sini, tapi saya jarang video ya, paling hanya 1-2 aja. Nah, kebetulan hari ini juga ada tamu. Berikut adalah ada Bu Heni ya dari Tegal dan keluarga datang ke sini belajar langsung ya. Ke sini sekalian beli bibit di sini. Ini adalah cuplikannya. Nah, ini ada rombongan keluarga beli bibit anggur nih. Ada siapa aja nih? Ini Pak Paridi, Bu Hera, Bu Heni. Bu Heni, dari mana nih Pak? Kota Slawi, Kabupaten Tegal. Wah. Gimana perasaannya main ke kebun Bapak Fatir nih? Alhamdulillah bagus sekali nih. Saya kepengen sekali nih meniru seperti ini. Ya. Udah berhasil ini. Oke, terima kasih atas kunjungannya Om, Tante. Ya, Sama-sama. Dada-dada dong Om ke kamera. Ya, baik. Ini Sansekerta adalah satu-satunya anggur yang bisa dibilang pembuahannya kali ini gagal ya, atau tidak maksimal. Walaupun ini sebenarnya juga nanti insya Allah juga sampai matang juga sih sebenarnya ini, karena sudah mulai veresen juga. Ini adalah Sansekerta, buahnya cukup gede-gede sebenarnya kalau berinya maksimal atau bagus. Jadi yang pertama, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini bukan karena pemupukannya yang tidak maksimal atau tidak bagus. Ini adalah pohon yang sama porsi pemupukannya dengan pohon-pohon saya yang lain juga. Alhamdulillah yang lain juga bagus ya. Ini ada 8 klaster sebenarnya. Ada 11 pertamanya, tapi yang 2 gagal karena kena trip. Nah, ini saya bahas trip ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Satu, pohon ini ya, ini adalah pohon yang pucuknya itu terserang hama trip ya. Nah, sebenarnya kemarin udah saya potong di sini dengan saya mencoba agar tunas airnya yang tumbuh ya, menggantikan tunas ini setelah buah ini agar pertumbuhannya bagus. Tapi ternyata pada saat tunas baru ini tumbuh juga sama, jadi terkerang trip kembali. Ini varian Sansekerta ini lagi nggak tahu kenapa ini. Padahal penyemprotan insektisidanya ya, ini menggunakan Demolis, menggunakan Abasel ganti-gantian, biasanya bagus ya hasilnya. Tapi untuk kali ini lagi tidak bisa dikendalikan untuk hama trip di pohon ini. Jadi bisa teman-teman perhatikan, lihat daun baru yang keluar aja ini, dari tunas air yang baru aja langsung begini, langsung kena trip ya. Nah, ini menjadikan pertumbuhan daripada beri-beri anggurnya juga jadi tidak maksimal. Yang seharusnya bisa gede-gede seperti ini jadi seperti ini, tidak maksimal. Ini karena proses fotosintesisnya juga kurang bagus ya. Sebelah sana lihat, itu juga baru lagi pada tumbuh juga karena serangan trip yang sangat parah. Ini lihat, itu yang baru keluar aja terkena trip kembali ya. Mungkin kameranya agak susah menjangkau ke sana. Tapi mudah-mudahan kelihatan tuh. Daunnya langsung menggulung dan keriting tuh yang baru-baru, lihat teman-teman perhatikan ya. Nah, ini adalah kena trip, semuanya sama. Dari yang ujung sana itu paling hanya satu yang agak subur dan sehat ya. Tapi itu di sana malah nggak ada buahnya sama sekali. Hanya ini aja klasternya di sini-sini. Dan ini menjadikan berinya jadi tidak berkembang dengan baik ya. Ya, itulah kenapa pada saat sudah mulai fase beri set ini kita harus sangat rajin
nyemprot insektisida dan fungisida, tapi di pohon ini ternyata penanggulangannya agak sedikit kurang maksimal ya, karena hamanya trapnya ini nggak mau sembuh-sembuh juga. Daun-daun baru setiap yang tumbuh ini pasti keriting-keriting lagi ya. Nah itu satu, itu karena serangan trap ya, mengakibatkan seperti ini. Apakah ini bisa sampai panen? Tentu saja bisa ya, hanya saja tidak maksimal saja. Nah inilah kenapa kita kasih analisa saya terhadap pohon anggur Sangsekerta ini. Alhamdulillah hanya satu ini aja dari pembuahan yang saya lakukan agak banyak ya, karena untuk persiapan nanti panen. Yang sebelah sana itu ada lebaran, insya Allah banyak buah, silahkan main ke sini aja. Lebaran insya Allah banyak buah ya. Dan ini kembali lagi ke anggur Sangsekerta, dimana bisa terjadi berinya jadi seperti ini ya, seperti stuck berry. Padahal ini masih bisa berkembang harusnya, tapi ini stuck, lihat kecil-kecil seperti ini, biasanya tidak mau besar. Nah ini satu karena fotosintesisnya kurang, jadi proses pemasakan daripada buahnya ini sedikit terganggu ya, mengakibatkan jadi seperti ini. Yang kedua karena serangan trap. Nah yang ketiga ini juga salah saya juga, karena pohon ini umurnya sudah 2 tahun lebih dan saya tanamnya itu hanya di planter bag kecil 75 liter. Dan kemarin itu saya pas melakukan foundation pruning itu sekalian tidak dikurangi akarnya sedikit ya, tidak dilakukan pruning akar. Ini menjadikan pada akhirnya penyerapan nutrisinya juga jadi kurang baik ya. Inilah kenapa jadinya juga seperti itu. Jadi dikasih pupuk juga, dorongan daripada pupuknya, penyerapannya sudah tidak terlalu bagus. Ini pada akhirnya menjadikan seperti itu juga ya. Nah lihat ini terkena trap semua ya, hampir, lihat parah sekali. Setiap tunas-tunas yang tumbuh ini pasti akan seperti ini. Nah padahal ini biasanya bisa terobati ya dengan Abasel, dengan Demolis. Ini biasanya bisa terobati dengan baik. Nggak tahu kenapa ini di pohon ini lagi tidak bisa dikendalikan ya. Kalau pohon-pohon lain alhamdulillah ya bebas dari serangan trap ya. Yang lain sama sih, nggak ada yang kena trap, malah pohon-pohon yang lain. Hanya ini aja Sangsekerta ini kayaknya trapnya suka sekali ya pohon ini kali ya. Kenapa tidak bisa ditanggulangi, padahal sudah dikasih insektisida rutin seperti yang lain sama ya. Ya jadi itulah penyebab daripada ini berinya bisa seperti ini dan buahnya jadi tidak maksimal. Satu, saya tidak melakukan pruning akar sehingga penyerapan nutrisinya, pupuk-pupuk yang diberikan sedikit kurang bisa tersalurkan dengan baik ya kepada beri-beri anggur Sangsekerta ini. Nah kemudian yang kedua ini terjadi karena serangan hama trap ya, yang tidak kunjung selesai. Pada nantinya pada akhirnya lihat, nah ini tunas yang tumbuh setelah buahnya pun terganggu, jadi proses fotosintesisnya juga sedikit terhambat juga, menjadikan beri ini jadi tidak berkembang dengan baik juga ya. Nah itu satu karena serangan hama. Kalau jamur insya Allah aman dari jamur ya. Kalau putih-putih ini bekas penyemprotan kalsium ya. Nah kalau yang ini burik-burik sedikit ini karena terjadi karena perubahan musim aja. Karena dari panas ke hujan ini biasanya menjadikan burik seperti ini. Tapi ini tidak masalah kalau tipis-tipis seperti ini, tidak mengganggu sebenarnya nih. Nah, inilah kenapa beri anggur Sangsekerta ini jadi seperti ini. Pembuahannya tidak maksimal. Nah itulah kenapa saya harus mengulas daripada kegagalan daripada anggur Sangsekerta ini. Karena tidak pas hanya keberhasilan aja yang saya upload, tapi pas lagi gagal pun pasti akan saya upload, sehingga harapan saya bisa menjadikan bekal ya buat teman-teman di rumah kalau tahu-tahu teman-teman mengalami hal yang sama seperti di kebun mini saya. Nah itu analisanya ya. Di satu kena trap ya, jadi mengakibatkan daun-daun setelah buah ini berhenti tumbuh ya, mengakibatkan proses pemasakan pertumbuhan buahnya jadi terhambat. Yang kedua karena tadi ya penyerapan nutrisinya juga tidak terlalu maksimal karena bisa dilakukan pruning akar sebelum ini. Padahal karena saya pikir
kemarin pas di fondasi pruning ini karena batangnya gede-gede, saya pikir nutrisinya masih bagus ya. Tapi ternyata malah jadinya kayak gini. Itulah penting sekali melakukan pruning akar. Kalau di planter bag 75 liter itu ya 1,5 tahun itu harusnya udah mulai pruning akar ya. Maksimalnya ya 2 tahun lah. Ataupun kalau penyerapan nutrisinya masih bisa bagus. Nah, itulah analisa saya terhadap bisa dibilang kegagalan daripada pembuahan anggur Sangsekerta ini. Walaupun ini bisa kita petik sampai panen insya Allah. Nah, begitu. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.